Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, NIM L0111911054. Saya dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas praktek lab laboratorium zoologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan satu spesies yang namanya adalah Amblyrhynchus rhynchus cristatus. Jadi di sini saya pertama akan memperlihatkan gambarnya ya. Seperti kalian lihat, ini adalah gambar dari Amblyrhynchus rhynchus cristatus yang ditemukan pada tahun 1825 oleh Bell. Biasa spesies ini disebut marine iguana atau mungkin bahasa Indonesia adalah iguana laut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek. Yang pertama adalah klasifikasi dari spesies ini, yang kedua adalah deskripsi dari spesies ini, yang ketiga adalah aspek biologi, dan yang terakhir adalah aspek ekologi. Ya, yang selanjutnya adalah deskripsi spesies. Spesies ini sering juga disebut marine iguana, atau dalam bahasa Indonesianya adalah iguana laut, karena memang hidupnya berada pada ekosistem laut. Iguana laut ini memiliki wajah pipih, kepala yang berlapis tulang, tubuh tebal, kaki yang relatif pendek, dan duri yang panjang dari leher ke ekor. Mereka memiliki kuku yang panjang yang berguna untuk membantu mereka mencengkram batuan yang licin. Iguana laut memiliki sebagian warna kulit berwarna hitam yang berguna untuk menyerap sinar matahari untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Nah, nantinya ini akan berguna untuk dia mencari makan. Yang jantan memiliki bintik warna biasanya hijau dan merah. Durinya dari punggung hingga ekor untuk melawan dari ancaman predator mereka. Mereka merupakan perenang yang sangat baik karena mempunyai ekor yang diratakan. Mereka merupakan hewan seksual dimorfik. Biasanya mereka memiliki berat pada jantan yang dewasa 70% lebih berat daripada betina dewasa. Iguana laut bersifat endemis di Pulau Galápagos dan merupakan daerah yang cocok. Ada daerah selatan yang berbatu-batu dengan terumbu yang dangkal. 4.500 iguana bisa hidup 1 mil di garis pantai, panjangnya 3-4 kaki, yang terkecil pada daerah Genovesa dan yang terbesar pada daerah Isabela. Warnanya hitam atau abu-abu. Dan selanjutnya adalah penjelasan ketiga mengenai aspek biologi tentang iguana laut. Iguana laut bersifat poligami. Yang jantan bersifat agresif atau bertarung untuk mendapatkan pasangannya. Betina dewasa umumnya berumur 3-5 tahun dan jantan dewasa umumnya berumur 6-8 tahun. Biasanya yang betina akan memilih yang jantan berdasarkan ukuran tubuhnya. Biasanya iguana laut berkembang biak setiap tahun, tetapi betina bisa berkembang biak setiap tahun jika makanannya mereka cukup. Musim kawin iguana laut berlangsung pada akhir musim dingin, dari bulan Desember hingga Maret. Biasanya jantan mulai mempertahankan wilayah teritorialnya 3 bulan sebelum musim kawin ini. Itu bertujuan untuk apabila musim kawin tiba, mereka sudah memiliki wilayah teritorial sendiri. Seekor jantan mengancam saingannya dengan cara mendongakkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menaikkan duri-durinya. Itu adalah suatu bentuk ancaman bagi saingannya. Betina akan membuat sarang untuk bertelur sekitar 1 bulan setelah musim kawin atau setelah mereka kawin. Mereka berbaring di antara beberapa telurnya yang kasar. Betina akan membuat sarang untuk bertelur sekitar 1 bulan setelah mereka kawin. Mereka akan berbaring di antara beberapa telur. Telurnya kasar,
berwarna putih dan ukurannya sekitar 3,5 kali 1,5 inci. Telur ini akan menetas setelah 3 atau 4 bulan. Panjang anakan biasanya berukuran dari 3,7 hingga 5,1 cm dan beratnya antara 1,4 hingga 2,5 ons. Iguana laut umumnya memakan ganggang merah dan hijau. Meskipun pada dasarnya mereka herbivore, untuk melengkapi kebutuhannya biasanya iguana laut memakan serangga, udang laut, kotoran singa laut, dan anakan singa laut. Iguana laut kecil biasanya memakan kotoran iguana dewasa, mungkin untuk mendapatkan bakteri yang digunakan untuk mencerna ganggang ketika mereka mulai memakan ganggang pada perairan yang dangkal. Dalam mencari makanannya, iguana laut bergantung pada daerah laut yang ada di sekitar. Namun perlu kita ketahui untuk mendapatkan makanannya, iguana laut harus berhadapan dengan air laut yang bisa dibilang sangat dingin. Karena reptil tidak memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka secara fisik, maka mereka pun harus berjemur di bawah sinar matahari untuk menaikkan suhu tubuhnya. Karena pada suhu yang rendah, hewan ini kurang efektif untuk melakukan gerak ataupun mencari makanannya, dan mereka rentan terhadap pemangsanya. Dan yang terakhir adalah aspek ekologi dari iguana laut ini sendiri. Diteliti di Pulau Santa Fe, Galápagos dari tahun 1981 hingga tahun 1987, iguana laut hanya ditemukan di Kepulauan Galápagos di lepas pantai Amerika Selatan. Karena Galápagos tidak pernah menjadi bagian dari benua, beberapa ilmuwan meyakini bahwa iguana laut dibawa ke pulau-pulau dari Amerika Selatan. Konon iguana darat atau iguana yang berada di darat dan iguana laut terpisah nenek moyang yang sama, sedikitnya 10 juta tahun yang lalu. Iguana laut merupakan endemis di Galápagos dan tersebar ada di mana-mana di kepulauan tersebut. Iguana laut suka bertempat di mana banyak terumbu yang dangkal. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pesisir yang berbatu-batu rendah dan tebing-tebing yang rendah, sekitar 2-5 meter. Berupa batu-batuan besar, satu-satunya spesies kada laut di dunia. Pada umur dewasa dan remaja biasa terdapat di pantai berbatu dan zona interdal. Betina dewasa biasa bersarang hingga 2 km dari garis pantai dan jantan dewasa bisa ditemukan di perairan laut sampai kedalaman 20 meter.